Selamat sore Pak Greg dan teman-teman. Bertemu kembali dengan saya Sisya Citrawati, NIM 21G10045, kelas akuntansi 1.2. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan tentang hermeneutika dan cinta. Untuk yang pertama, hermeneutika. Hermeneutika itu berasal dari kata Yunani yaitu hermeneuin yang diterjemahkan dengan menafsirkan. Kata bendanya yaitu hermeneia, yang artinya tafsiran. Dalam tradisi Yunani kuno, kata hermeneuin dipakai dalam 3 makna. Untuk yang pertama, mengatakan, yang kedua, menjelaskan, dan yang ketiga, menerjemahkan. Dari 3 makna tersebut, kemudian dalam kata Inggris diekspresikan dengan kata to interpret. Dengan demikian, perbuatan interpretasi menunjuk pada 3 hal pokok, yaitu pengucapan lisan, penjelasan yang masuk akal, dan terjemahan dari bahasa lain. Menurut istilah, hermeneutika biasa dipahami sebagai seni dan ilmu menafsirkan, khususnya tulisan-tulisan berkewenangan, terutama berkenaan dengan kitab suci atau identik dengan tafsir. Ada juga yang memahami bahwa hermeneutika merupakan suatu filsafat yang memutuskan pada bidang kajiannya, pada persoalan understanding of understanding atau pemahaman pada pemahaman terhadap teks yang datang dari kurun waktu, tempat, serta situasi sosial yang asing bagi para pembacanya. Istilah hermeneutika sering dihubungkan dengan nama Hermes, tokoh dalam mitos Yunani yang bertugas menjadi perantara antara dewa Zeus dan manusia. Dalam arti terminologisnya, hermeneutika adalah suatu proses mengubah situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Manusia bisa mengerti atau membuat interpretasi harus lewat bahasa. Dapat disimpulkan bahwa hermeneutika adalah cara baru untuk kita bergaul dengan bahasa. Tokoh filsuf Wilhelm Dilthey memberi perhatian pada metode hermeneutika ketika mencoba untuk memecahkan persoalan tentang bagaimana segala pengetahuan tentang individu atau pengetahuan tentang singularitis eksistensi manusia menjadi ilmiah. Oleh karena itu, perlu pemahaman diri yang mutlak, pengalaman tentang Geisteswissenschaften atau ilmu pengetahuan tentang hidup tergantung pada pengalaman-pengalaman batin yang tidak terjangkau oleh metode ilmiah. Atas dasar itulah, Dilthey menyarankan untuk menggunakan hermeneutika. Menurut Dilthey, hermeneutika adalah dasar pemahaman yang khusus mengenai Geisteswissenschaften atau ilmu pengetahuan tentang hidup tergantung pada pengalaman-pengalaman batin yang tidak terjangkau oleh metode ilmiah. Berkenaan dengan keterlibatan individu dalam kehidupan bermasyarakat yang hendak dipahami, Dilthey merasa perlu memiliki tipe pemahaman yang khusus atau penafsiran reproduktif. Meskipun orang dapat menyadari keadaan dirinya melalui ekspresi orang lain, namun orang masih dirasa perlu untuk membuat interpretasi atas ekspresi tersebut. Hermeneutika dapat bekerja jika ekspresi sudah dikenal atau tidak asing. Oleh karena itu, hermeneutika bagi Dilthey bersifat kesejarahan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi harus dipahami sebagai suatu ekspresi kehidupan sejarah, sehingga yang diproduksi bukankah pengarangnya, tetapi makna peristiwa sejarah tersebut. Ini berarti bahwa makna itu tidak berhenti pada satu masa saja, tetapi selalu berubah menurut modifikasi sejarahnya. Untuk pemaparan yang kedua, yaitu dalam video kedua dari Pak Greg, itu menjelaskan tentang cinta. Cinta adalah fitrah yang diberikan kepada manusia. Lalu kenapa harus ada cinta? Keeksistensian cinta pada manusia tidak terlepas daripada pemilik cinta itu sendiri. Cinta sebenar-benar cinta harus terkontrol olehnya.
Manusia menganggap bahwa cinta itu hanya hadir di saat remaja saja. Setelah itu hilang rasa cinta dalam diri manusia. Persoalan ini merupakan suatu kekeliruan dalam berpikir bahwa sesungguhnya cinta itu akan terus bersemayam dalam diri manusia sampai menemui Tuhannya. Karena cinta dapat menyatukan manusia dengan manusia dan manusia dengan Sang Khalik. Dalam hal ini, cinta yang tumbuh dalam diri manusia harus berlandaskan ilmu dan perasaan. Kedua hal ini dikemas dalam satu kemasan, yaitu di dalam hati sebagai harta untuk berjumpa dengannya. Buktikan rasa cinta yang tumbuh ini adalah miliknya, dan ikrarkan dalam hati akan selalu menjaganya karena Allah semata. Mau tidak mau, kita harus menerima kehadiran cinta di dalam hati. Oleh karena itu, cinta dalam perspektif filsafat tidak tumbuh melainkan dengan keesaannya. Selain itu, ada beberapa pertanyaan mengenai argumen cinta. Menurut saya, cinta yang nyata dapat diwujudkan dengan suatu kepedulian sikap dan perilaku kita terhadap yang dicintai. Entah itu manusia, benda, maupun hewan. Dengan rasa cinta tersebut, maka kita yang mencintai memberikan hal-hal positif terhadap yang dicintai. Indikator cinta yang nyata itu ada komunikasi, kepercayaan, perubahan dan penerimaan, menghormati, serta kasih sayang. Tokoh filsuf yang mendukung argumen saya adalah Master Swihadikaka. Menurut Master Swihadikaka, cinta didefinisikan sebagai tugas yang sulit. Selain itu, cinta pada pasangannya, yaitu baik lelaki maupun wanita. Manusia dapat mencintai anak maupun orang tua, saudara, hewan kesayangan, negara atau Tuhan, sama seperti mereka mencintai makanan kesukaan dan olahraga favoritnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Fantastic.